Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video ini akan dibahas mengenai bab 3 turunan fungsi. Yang pertama yang akan dibahas yaitu turunan sebagai limit fungsi. Definisinya, turunan suatu fungsi y sama dengan fx terhadap x didefinisikan sebagai berikut. Simbol dari turunan adalah aksen. Jadi ini dibaca f aksen x sama dengan limit fx tambah h dikurangi fx dibagi h untuk h mendekati 0. Sekarang kita coba contoh soal yang pertama. Tentukan f aksen x atau turunan dari fungsi fx, di mana fx sama dengan 10x tambah 5. Berdasarkan rumus dari f aksen x sama dengan limit fx tambah h dikurangi fx dibagi dengan h, berarti untuk soal seperti ini, fx tambah h kita gantikan posisi x dengan x tambah h. Maka menjadi 10 dikali x tambah h ditambah 5. Itu untuk fx tambah h. Kemudian dikurangi dengan fx. Mana fx-nya? Ini fx-nya yaitu 10x ditambah 5. Dibagi dengan h. Kemudian kita kalikan 10 kali x, 10x, 10 kali h, 10h ditambah 5. Buka kurung, berarti menjadi negatif kali 10x, negatif 10x, negatif kali positif 5, hasilnya negatif 5. Nah, coba perhatikan. 10x dikurangi dengan 10x kan 0. Kemudian 5 dikurangi 5 juga 0. Maka sisa limit 10h dibagi dengan h untuk h mendekati 0. Kemudian, h di pembilang dan juga di penyebut boleh kita coret. Sehingga menjadi limit 10 untuk h mendekati 0. Karena 10 ini merupakan konstanta, maka hasil dari limit 10 untuk h mendekati 0 itu adalah 10. Berikutnya kita bahas turunan fungsi aljabar. Untuk menentukan turunan fungsi aljabar dapat digunakan rumus sebagai berikut. Jika fx sama dengan ax pangkat n, maka turunannya atau f aksen x sama dengan n dikali dengan a. Kemudian x pangkat n dikurangi 1. Singkatnya seperti ini. Turunan dari fx sama dengan ax pangkat n adalah pangkat dikali dengan konstanta, kemudian pangkatnya dikurangi 1. Selanjutnya, apabila u dan v adalah fungsi x dan a adalah konstanta, berlaku rumus-rumus turunan sebagai berikut. Yang pertama, fx sama dengan a. A ini merupakan konstanta. Bilangan berapapun, jika diturunkan hasilnya adalah 0. Kemudian, fx sama dengan ax, maka turunannya adalah a atau konstanta itu sendiri. Yang ketiga, fx sama dengan ax pangkat n, maka turunannya adalah n dikalikan dengan a, x pangkat n dikurangi 1. Yang keempat, fx sama dengan a dikalikan dengan u. A ini merupakan konstanta, maka turunannya kita ambil dari u saja. Yang kelima, fx sama dengan u dijumlahkan atau dikurangi dengan v, maka turunannya adalah u aksen atau turunan u dijumlahkan atau dikurangi dengan turunan v. Berikutnya, fx sama dengan u dikalikan dengan v, maka turunannya adalah u aksen v ditambah u v aksen. Jadi, yang pertama u dulu diturunkan dikalikan dengan v, kemudian u-nya tetap, baru v yang diturunkan. Yang terakhir, fx sama dengan u dibagi dengan v, maka turunannya adalah sama seperti tadi ya, hanya pada pembagian berlaku pengurangan di sini. Dan jangan lupa dibagi dengan v dikuadratkan. Agar lebih paham, mari kita simak beberapa contoh soal berikut ini. Contoh 1, tentukan turunan fungsi-fungsi berikut. A. Fx sama dengan 10x tambah 5. Soal ini sudah kita selesaikan dengan menggunakan turunan sebagai limit fungsi. Hasilnya kan 10. Nah, sekarang kita akan menyelesaikannya dengan menggunakan rumus dari turunan fungsi aljabar. Penyelesaiannya, soalnya awalnya fx sama dengan 10x tambah 5. Berdasarkan rumus dari turunan fungsi aljabar, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita lihat dulu pangkat dari x-nya itu berapa. Ini kan pangkat 1. Nah, sekarang 1 kita kalikan dengan 10, berarti penulisannya 1 dikali 10, kemudian x
awalnya pangkat 1, berdasarkan rumus harus dikurangi 1. Berarti X pangkat 1 dikurangi 1. Ditambah, nah ini 5 itu konstanta. Seperti yang sudah disampaikan bahwa konstanta turunannya itu adalah 0. Kenapa bisa 0? Penjelasannya seperti ini. Di sini sebetulnya ada X, hanya pangkatnya 0. Karena bilangan berapapun kalau dipangkatkan 0 itu kan tetap 1 ya. Nah, di sini tuh ada X pangkat 0. Berarti 0 dikalikan dengan 5. Hasilnya berapa? 0. Makanya, bilangan berapapun, kalau diturunkan hasilnya adalah 0. Penguraiannya seperti ini. Jadi, kita kalikan 1 kali 10, hasilnya 10. Pangkatnya 1 dikurangi 1, hasilnya adalah 0. Ini menjadi 0. Kemudian, X pangkat 0 itu hasilnya adalah 1. 1 dikali dengan 10, hasilnya adalah 10. Nah, hasilnya kan sama seperti yang sudah kita selesaikan dengan menggunakan turunan sebagai limit fungsi. Tentu, dengan menggunakan rumus turunan fungsi aljabar ini jauh lebih mudah. Nah, jadi untuk soal-soal berikutnya kita gunakan rumus turunan fungsi aljabar. Kemudian yang kedua, fx sama dengan 5x pangkat 2. Berarti turunannya 2 dikali dengan 5. Nah, seperti ini. Kemudian pangkatnya dikurangi 1. Maka hasilnya adalah 2 kali 5, 10. 10x saja, karena pangkatnya 2 dikurangi 1 kan 1. Ini tidak perlu ditulis. Jadi, turunan dari fx sama dengan 5x pangkat 2 adalah 10x. Selanjutnya, soal nomor C. Turunan dari hx sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurangi 5x tambah 2. Langsung saja ya, seperti ini. 3 kali 4, 12. Berarti 12x pangkat 2, karena pangkatnya dikurangi 1. Ini juga 3 kali 2, 6. Berarti 6x pangkat 1, hanya tidak perlu ditulis. Nah, yang ini 5x, kalau diturunkan berarti sisa 5. Jadi turunannya seperti ini. Sekarang kita jawab pertanyaan nomor D. Gx sama dengan 6 per x pangkat 5. Nah, pertama kita ubah dulu. X pangkat 5 kita keataskan menjadi x pangkat negatif 5. Setelah itu, seperti biasa, negatif 5 dikalikan dengan 6, berarti hasilnya negatif 30. X pangkat, nah kenapa menjadi negatif 6? Karena awalnya negatif 5 dikurangi 1, hasilnya adalah negatif 6. Kemudian, kita harus mengubah X pangkat negatif 6 itu menjadi X pangkat 6. Caranya gimana? Tinggal kita pindahkan saja ke bawah atau ke penyebut. Hasilnya negatif 30 per X pangkat 6. Untuk pertanyaan E, Hx sama dengan 4x akar X. Nah, pertama, akar X harus kita ubah menjadi X pangkat 1 per 2. Nah, setelah itu, di sini kan operasinya perkalian ya. Dan ada variabel X juga. Berarti pangkatnya bisa dijumlahkan nih. Jadi 1 ditambah 1 per 2. Nah, 1 ini bisa kita ubah menjadi 2 per 2. Biar bisa dijumlahkan dengan 1 per 2. Maka hasilnya 2 tambah 1, 3. Berarti X-nya pangkat 3 per 2. Setelah itu kita turunkan. Caranya pangkat dikalikan dengan 4. Berarti 3 per 2 dikali dengan 4. Atau 4 dikali 3 per 2. X pangkat 3 per 2 dikurangi 1. Nah, ini kan boleh dicoret seperti ini. 4 dibagi 2, 2. 2 kali 3, 6. Jadi 6x pangkat 3 per 2 dikurangi. Awalnya 1, kita ubah menjadi 2 per 2 agar penyebutnya sama. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal langsung menguranginya saja. 3 dikurangi 2, 1. Berarti hasilnya 6x pangkat 1 per 2. Jadi inilah turunan dari Hx sama dengan 4x akar X. Tetapi karena soalnya dalam bentuk akar, maka turunannya pun harus dalam bentuk akar. Nah, coba perhatikan. X pangkat 1 per 2 itu bisa diubah menjadi bentuk akar, yaitu menjadi 6 akar X. Kemudian soal nomor F, fx sama dengan 2x dikurangi 1 pangkat 3. Untuk menyelesaikan soal ini, caranya sama saja ya. Jadi 3 kita kalikan dengan semua yang ada di dalam kurung. Berarti penulisannya 3 dalam kurung 2x dikurangi 1. Nah, awalnya pangkat 3 dikurangi 1, berarti sisa 2. Dan jangan lupa, kita turunkan juga yang ada di dalam kurungnya. Tadinya kan 2x dikurangi 1, berarti turunannya adalah 2 saja.
ya kan? Ini 1 kali 2, 2, gitu. Kemudian kita kalikan. 3 kali 2 hasilnya adalah 6. 6 dikali 2x dikurangi 1 pangkat 2. Selanjutnya, contoh soal nomor 2. Diketahui fx sama dengan 3x dikurangi 2 dipangkatkan 2 dibagi x tambah 5. Jika f aksen x adalah turunan pertama dari fx, tentukan f aksen x. Nah, soalnya ditulis ulang seperti ini. Untuk menentukan turunan pertama dari bentuk pembagian seperti ini, maka kita harus ingat ada rumus. Jika fx sama dengan u per v, ini kita misalkan sebagai u, x tambah 5 sebagai v. Maka turunan pertamanya adalah u aksen v dikurangi uv aksen dibagi v kuadrat. Nah, sekali lagi, 3x dikurangi 2 dipangkatkan 2 sebagai u, x tambah 5 sebagai v. Maka pertama kita cari u aksen terlebih dahulu. Caranya, kita kalikan 2 dikali dengan 3x dikurangi 2. Boleh ditulis seperti ini. Awalnya pangkat 2 dikurangi 1, berarti sisa pangkat 1 di sini. Tetapi tidak perlu kita tulis. Kemudian jangan lupa dikali dengan turunan dari 3x dikurangi 2. Berapa hasilnya? 3 kan? Nah, dikali dengan v berarti x tambah 5 kita tulis seperti ini. Dikurangi u, ditulis 3x dikurangi 2 dipangkatkan 2 di sini. Dikalikan dengan v aksen. Berarti turunan dari x tambah 5 adalah 1. Dibagi dengan v kuadrat. Berarti x tambah 5 dikuadratkan. Pertama, kita kalikan terlebih dahulu 2 kali 3, hasilnya adalah 6. Berarti 6 dikali 3x kurangi 2 dikali x tambah 5. Dikurangi, nah ini karena 1 dikalikan dengan ini tidak berubah, dia tetap 3x dikurangi 2 pangkat 2. Kemudian, kita kalikan terlebih dahulu 2 kurung ini, maka hasilnya adalah 3x dikali x, hasilnya 3x kuadrat, 3x kali 5, 15x, negatif 2 kali x, negatif 2x, negatif 2 kali 5, hasilnya adalah 10. Dikurangi, nah ini kita gunakan rumus a kuadrat dikurangi 2ab ditambah b kuadrat. Berarti 3x dikuadratkan, hasilnya adalah 9x kuadrat. 2ab berarti 2 kali 3x, hasilnya 6x, dikali 2 hasilnya adalah negatif 12x. Dan b kuadrat berarti negatif 2 dikuadratkan hasilnya adalah 4. Sekarang kita sederhanakan, 15 dikurangi 2 hasilnya 13x. Kemudian ini tetap ya. Kita buka kurung dulu atau kita kalikan dulu di sini. 6 kali 3x kuadrat hasilnya 18x kuadrat. 6 kali 13x hasilnya 78x. 6 kali negatif 10 hasilnya negatif 60. Dan ini buka kurung berarti negatif 9x kuadrat ditambah 12x dikurangi 4. Kita sederhanakan, 18x kuadrat dikurangi 9x kuadrat hasilnya 9x kuadrat. 78x ditambah 12x hasilnya 90x. Negatif 60 dikurangi 4 hasilnya negatif 64. Penyebutnya tetap sama. Jadi inilah hasil dari turunan pertama fx sama dengan 3x dikurangi 2 dikuadratkan dibagi x tambah 5. Contoh soal nomor 3, diberikan fx sama dengan 2x kurangi 1 pangkat 3 dikali x kuadrat dikurangi 3x tambah 2, dan f aksen x adalah turunan pertama dari f, tentukan nilai f aksen 1. Nah, soalnya ditulis ulang seperti ini. Kita ingat bahwa jika ada fx sama dengan u kali v, ini ibaratkan sebagai u, x kuadrat dikurangi 3x tambah 2 sebagai v, maka turunannya adalah u aksen v tambah uv aksen. Nah, berarti kita cari terlebih dahulu u aksennya. Caranya, 3 dikalikan dengan 2x dikurangi 1, ditulisnya seperti ini. Awalnya pangkat 3 dikurangi 1, berarti sisa pangkat 2. Kemudian, jangan lupa, turunan dari 2x kurangi 1 adalah 2. Itu u aksennya. Dikalikan dengan v, berarti kalikan dengan x kuadrat dikurangi 3x tambah 2. Ditambah u, berarti kita tulis 2x kurangi 1 pangkat 3. Dan v aksen, turunan dari x kuadrat berarti 2x kan? Turunan dari negatif 3x hasilnya adalah negatif 3. Ini kan hasilnya 0. Tidak perlu kita tulis. Sekarang kita kalikan 3 kali 2 hasilnya adalah 6. Ini tetap saja ya, tidak berubah pangkat 2. Ini juga sama. Nah, ini juga tidak berubah. Kemudian kita kalikan 6 dengan x kuadrat kurangi 3x tambah 2, maka hasilnya menjadi 2x kurangi 1 pangkat 2 tetap ya.
Ini 6 kali X kuadrat, 6X kuadrat, 6 kali negatif 3X, negatif 18X, 6 kali 2 hasilnya 12. Ditambah 2X kurangi 1 pangkat 3, ini tetap ya, tidak berubah. Cara mengganti semua variabel X dengan 1. Jadi hasilnya 2 kali 1 dikurangi 1 dikuadratkan, 6 kali 1 dikuadratkan, dikurangi 18 kali 1, ditambah 12. Ditambah 2 kali 1 dikurangi 1 dipangkatkan 3, 2 kali 1 dikurangi 3. Maka hasilnya kita hitung hasil akhirnya 0 tambah negatif 1, yaitu negatif 1. Alhamdulillahirrahmanirrahim, demikianlah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat dan dipahami dengan benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.